Baik, adik-adik sekalian, hari ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang media penyuluhan. Dan ini merupakan serangkaian ya. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang fasilitator, kita harus perlu memahami bagaimana itu media penyuluhan sebenarnya. Jadi media penyuluhan ini adalah yang membantu nantinya materi kita untuk bisa tersampaikan kepada sasaran kita atau penerima manfaat kita. Nah, sehingga kita perlu mengetahui apa yang harus kita ketahui dalam media penyuluhan itu. Yang pertama adalah siapa sasaran kita ya. Jadi penerima manfaat kita itu siapa, kemudian apa yang harus diharapkan daripada penerima manfaat itu, kemudian di mana misalnya pelatihan atau yang akan kita adakan dan berapa lama, dan metode belajar apa yang digunakan, dan media penyuluhan apa yang kita gunakan, dan bagaimana kita bisa mengetahui misalnya efektivitas daripada pelatihan yang kita lakukan ya. Karena ini adalah supaya nantinya informasi yang kita sampaikan, materi penyuluhan kita sampaikan dengan dibantu dengan alat media ini, itu bisa tersampaikan oleh pada penerima manfaat kita. Nah, dalam media penyuluhan itu adalah beragam macamnya ya. Jadi ada media penyuluhan itu bentuknya ada yang bentuk sesungguhnya, misalnya dalam bentuk sampel ya, kita memperlihatkan supaya nantinya dia bisa mengetahui kayak seperti itu bentuknya, atau kita mengadakan suatu model. Kemudian ada yang tercetak, ada yang audio, ya ada juga bentuk audiovisual. Nah, yang tercetak seperti apa? Misalnya gambar ya, ada sketch foto ya, udah ada bentuk poster, kemudian ada diagram ya, ada brosur atau majalah atau buku. Nah, itu yang media untuk tercetak yang nantinya bisa membantu misalnya tersampaikan daripada informasi itu. Kemudian kalau misalnya media itu dalam bentuk audio, misalnya kita menggunakan pakai CD ya, pakai pakai DVD, MP3 ya, kemudian audiovisual ya, misalnya pakai slide film ya, pakai video, pakai televisi ya, itu semua. Jadi media penyuluhan pertanyaan itu banyak macamnya. Nah, sebenarnya yang harus Anda memahami di sini adalah bagaimana mempertimbangkan dalam memilih media itu. Dasar pertimbangan untuk memilih media, sesuatu media itu sangatlah sederhana, yaitu bahwa dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan media ini adalah yang pertama, tujuan perubahan yang kita capai oleh sasaran kita. Sebenarnya apa toh yang kita harapkan daripada perubahan apa yang akan kita harapkan dari sasaran kita dalam ini penerima manfaat kita. Apakah misalnya pengetahuannya, keterampilannya, atau misalnya psikomotoriknya ya, atau afektifnya. Nah, kemudian sasaran kita itu siapa? Karakteristik sasaran kita itu bagaimana? Strategi komunikasi yang kita gunakan itu bagaimana? Kemudian isi pesan itu bagaimana? Dan jangan lupa tuh biaya dan karakteristik wilayah. Nah, itulah untuk dasar untuk pertimbangan memilih media. Nah, penggunaan jenis media juga ini berdasarkan kepada kelompok sasaran. Karena yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang pertama kita harus mengetahui dalam pemilihan media itu siapa sasaran kita. Ya, bagaimana bentuk kelompok-kelompok itu. Apa kalau misalnya dia bentuk massal, bentuk kelompok, bentuk individu, maka media yang kita gunakan juga harus disesuaikan. Misalnya bentuk poster. Bentuk poster itu nanti sasarannya siapa? Kalau bentuk poster ya, karena bisa dilihat orang banyak, itu akan mudah ya. Kemudian lebih efisien, itu bentuknya secara massal. Nah, jadi tidak cocok kalau misalnya poster hanya dalam bentuk individu, tapi makanya dalam membentuk misalnya media kita harus lihat ke kelompok-kelompok sasaran kita. Apakah dia massal, apakah dia kelompok atau individu. Misalnya ingin film layar lebar ya, cocoknya pasti juga adalah massal ya. Kemudian misalnya pakai papan flannel. Apakah pakai papan flannel itu yang bagus cocok adalah untuk kelompok ya, untuk individu. Yang jelas ya, bahwa dalam penggunaan jenis media itu berdasarkan kepada kelompok sasaran, sehingga mudah itu bisa dipahami daripada isi pesan bisa tersampaikan kepada sasaran kita. Nah, dalam pemilihan media penyuluhan itu adalah yang pertama kita harus mengetahui tujuan. Jadi kegiatan yang hendak dicapai itu apa. Jadi tahap adopsi yang sasaran kita seperti apa. Karena tahapan adopsi misalnya hanya untuk bisa sampai penyadaran, ya media apa yang kita gunakan. Sampai misalnya dia interest, sampai dia berminat, sampai dia mengadopsi, itu media apa yang akan kita lakukan. Makanya dikatakan bahwa di sini perlu kita mengetahui bahwa tahapan adopsi sasaran kita sudah sampai di mana. Kemudian jangkauan medianya, jadi karakteristiknya dan pertimbangan dana ya. Jadi ini penting sekali karena sebaik apapun media kalau misalnya tidak mempertimbangkan secara ekonomi itu juga perlu kita perhatikan ya. Kemudian pemilihan media secara terpadu. Nah, prosedur dalam pemilihan media, maka yang pertama adalah perlu menetapkan pesan teknologi itu sesuai kebutuhan.
Jadi yang pertama kita harus mengetahui pesan yang akan kita sampaikan kepada itu berdasarkan kepada kebutuhan daripada karakteristik penerima manfaat kita. Kemudian rumuskan tujuan yang hendak dicapai, kemudian pemilihan media yang tersedia, perhitungan biaya, dan tetapkan media sesuai dengan metode penyuluhan. Ya, saya rasa itu ya yang Ibu sampaikan untuk materi untuk media penyuluhan pertanian. Terima kasih.